Oke, yang Ya kita, tentang itu ya. Paman, tentang tadi juga kan ngomong soal YouTuber kan. Di dalam YouTuber itu ada orang yang menunjukkan salah satu Alkitab lama ya Paman ya dengan komentarnya gitu kan. Yang tadi di WA ya, Ya, itu ada tentang pertanyaan Alkitab. tentang eh, pokoknya di situ di dalam Alkitab itu ada yang bilang dalam tulisan tersebut ya, ada yang bilang kalau Yesus itu tidak minum ASI dari Bunda Maria gitu kan, tetapi hanya minum Ah, susu dari kambing gitu paman atau domba ya gitu. Oke, ini barusan gini paman, pernah baru lihat YouTube orang gitu kan paman. oh Jadi ya ya. ya katanya gini, dari 5 kepatriakan ya gitu kan, yang tersisa itu yang masih bertahan hingga saat ini katanya adalah kepatriakan Roma gitu kan paman. Apakah Hmm. itu benar ataukah yang 4 sisanya itu masih ada gitu paman? Ya, eh, tadi sebelum kita ngobrol di sini kan ada di WA kan ya, eh, ada YouTuber ya begitu berpendapat. Bagaimana ceritanya bisa ada gereja yang awal-awal itu bisa menjadi tidak ada hari ini? Padahal itu adalah cikal bakal membuat menjadi banyak gereja sampai hari ini. Jadi tidak ada yang musnah, tidak ada yang hilang. Seperti tadi yang dikatakan si Om anakronisme. Tiga menjadi lima. Nanti lihat semuanya ini data, dokumen akurat semua. Tidak ada yang membantah segala pihak dari tiga ke lima ya menjadi kepala-kepala gereja itu. Tidak bisa setelah ini nanti itu awalnya tiga, yaitu dari ada yang hafal nggak? Itu yang Antioquia, Roma, Alexandria, tiga terus tahun selanjutnya terus dilahirkan lagi gereja yaitu yang Konstantinopel dan Antioquia jadi lima. Nah ini pokok dulu dasar-dasar gereja-gereja perdana pada hari itu. Tidak ada kisah-kisah pemilahan gereja barat dan gereja timur pada hari itu. Namun yang tadi saya di WA dikatakan ada YouTuber mengatakan akhirnya sampai sekarang tinggal satu. Terus dipakai dikatakan apa tadi? Keuskupan satu sampai hari ini. Jadi dari mana lahirnya gereja banyak hari ini? Padahal inilah cikal bakalnya tiga menjadi lima. Nanti silakan periksa itu datanya ada dari 5 ke 8, 8 ke 13 itu terus sampai puluhan-puluhan. Kita bicara konteks apostolik dulu, ya, gitu loh. Kalaupun memaksakan diri, ya, mengatakan bahwa gereja hari ini satu, pertanyaannya, ngapain ada topik dunia 1054? Kalau sendirian, apa yang diurus dalam topik besar dunia ini 1054? Jadi yang mana yang gereja barat, yang mana yang gereja timur kalau dikatakan satu? Saya juga bingung ini si paman anakronisme nanya di WA. Saya jadi saya nggak tahu sebetulnya ke arah mana itu narasi itu, gitu loh, si YouTuber itu. Saya nggak tahu, mungkin ada yang berpendapat atau ada yang pernah menyimak secara serius daripada YouTuber tersebut mengatakan keuskupan di dunia ini cuma satu. Terus ngapain ada 1054? Sama siapa ketemu di 1054 kalau begitu? Dan bagaimana siblingnya, family tree-nya, ya, kehierarkisan gereja yang gereja melahirkan gereja, gereja melahirkan gereja, gereja melahirkan gereja sepanjang segala masa. Dari mana cikal bakalnya kalau dikatakan cuma satu? Lalu ada kisah 1054. Saya nggak tahu ini mau pakai filosofi teologis nggak masuk, pakai apa lagi? Pakai logika nggak masuk, pakai akal nggak masuk, pakai asumsi aja nggak masuk om. Kalau mengatakan cuma satu keuskupan gereja, ya jadi gitu.
Kakak Anakronism, pertanyaan yang di WA. Terus juga ada lagi tuh pertanyaan di WA. Masih ingat nggak gitu? Oke, yang Ya kita, tentang itu ya. Paman, tentang tadi juga kan ngomong soal YouTuber kan. Di dalam YouTuber itu ada orang yang menunjukkan salah satu Alkitab lama ya Paman ya, dengan komentarinya gitu kan. Yang tadi di WA ya, Ya, itu ada tentang pertanyaan Alkitab. tentang eh, pokoknya di situ, di dalam Alkitab itu ada yang bilang, di dalam tulisan tersebut ya, ada yang bilang kalau Yesus itu tidak minum ASI dari Bunda Maria gitu kan, tetapi hanya Ah, minum susu dari kambing gitu Paman, atau domba ya, kira-kira gitu. Silakan ya, dikoreksi. kalau untuk yang obrolan itu, topik obrolan di antara para YouTuber itu saya belum pernah nonton ya, belum pernah simak dari mana rumusnya itu. Sementara itu memang agak repot kalau orang generasi zaman sekarang berteologi dengan zaman sekarang, tidak dengan zaman yang gereja-gereja perdana. Karena di dalam pihak gereja-gereja perdana sangat banyak memiliki kisah-kisah gereja secara, itulah yang digolongkan tradisi lisan. Itulah kisah gereja namanya. Namun pada saat kita katakan itu adalah tradisi lisan tentang akan hal-hal semacam itu, nanti kan langsung dikonotasikan oleh pihak lainnya mengatakan ya tidak ada ayatiahnya, tidak ada alkitabiahnya, ya. Nah, sementara bagi pihak-pihak yang mengatakan bahwa Bunda Maria tidak menyusui Yesus, kan juga sebetulnya tidak ada alkitabiahnya sebetulnya. Kan jadi sebetulnya jadi apa itu pendapatnya jadi ambigu juga sebetulnya. Nah, maka kalau kita merujuk daripada kisah-kisah sejarah para bapak gereja yang digolongkan namanya tradisi lisan, tidak begitu pendapatnya. Bahkan sempat di abad berapa nanti periksa itu sampai ada ikonnya tentang Bunda Maria menyusui Yesus, gitu loh, terdokumentasi. Banyak sekali kisah-kisah gereja yang memang tidak ada alkitabiahnya, karena kan gereja dulu lahir sekian ratus tahun kemudian baru ada buku Alkitab itu repot kalau kita ajak obrol di tengah forum masyarakat begitu, karena dari berbagai pihak nanti pendapatnya keluar. Nah, sementara yang membuat apa ya, jadi membuat lucunya loh begitu, pada saat dia berpendapat di pihak yang satu tanpa data tidak apa-apa, pada saat ada pihak yang mengatakan ini tradisi lisan langsung ditolak. Oh, nggak ada ayatiahnya itu, karena itu tradisi. Nah, itu lagi jadi penekanannya kan. Tahu ya maksudnya anakronisme? Ya, tahu lah Halo? Paman, kan ada YouTuber yang kayak gitu juga gitu Paman, dan Paman sendiri Iya. kan pernah jadi korbannya kan. Oh, iya, giliran dia berpendapat tentang Yesus tidak disusui oleh ibu, dia pegang itu kisah. Namun pada saat ada kisah yang Bunda Maria menyusui, yang sama-sama tidak ada ayatiahnya, namun ditolak, kan lucu jadinya, ya kan? Gitu loh. Padahal di sini diperkuat dengan yang namanya tradisi lisan gereja tentang menyusui. Ya memang zaman modern sekarang, apa ya, zaman milenial sekarang, orang memang terlampau letterlek skriptura karena mereka tidak berangkat dari gereja soalnya. Tidak berangkat dari kehidupan gereja soalnya. Jadi berangkat dari buku yang namanya Bible itu saja. Itu dia. Sementara ya ratusan tahun gereja hidup tanpa buku Bible itu. Bahkan perumusan-perumusan pondasi-pondasi gereja, dibangun gereja itu secara rohani dan secara fisiknya tidak berdasarkan buku Bible yang dipegang di rumah masing-masing hari ini. Itu saya rasa begitu saja dulu dalam pertanyaan anakronisme ke AO untuk yang topik itu. Nanti kapan kita perdalam, AO mau tonton juga rujukannya dari mana begitu sampai mengatakan demikian. Yes, kakak, itu. Oke. Oke, ini Paman lagi-lagi di YouTube yang tadi ya Paman, tentang
Alkitab tua itu. Kenapa itu Alkitabnya beda ya dengan sekarang gitu kan? Mungkin yang kita ngertinya ada Alkitab PKI ya Paman ya, yang cuma Iya, ya, isinya Om. 66 lah kira-kira, atau mungkin 73 kalau tambahan Deuterokanonika. Tapi di Betul. kitab itu lebih tebal lagi Paman, ada yang apokrifa, kemudian ada komentari, Iya, semacam itu Paman. Dan itu abad ke-19 ya, abad 19, abad-abad itulah gitu kan. Zamannya era betul. setelah Gutenberg. Ya, itu yang Paman yang Iya. ingin aku tahu Paman. Iya, ya, paman anakronisme. Tadi kan udah pernah ngirim ke WA itu screenshot tentang buku-buku tua ya, Alkitab itu. Itu betul memang di negeri-negeri sana begitu ya. Setelah kisah daripada ditemukannya alat stensil itu yang bernama Johannes Gutenberg, itu maka aktiflah seluruh masyarakat ya, untuk mengcopy begitu, memperbanyak karena penulis ya, pujangga ya, syair dan lain-lain itu adalah kelompok manusia yang teredukasi ya, maksudnya kelompok kelas satu itu orang berpendidikan ya, jadi punya ilmu itu menulis indah ya, terus bisa membuat syair ya, buat dan lain-lain lah. Itu kalau boleh lihat, itu kalau kita ngelihat dari angle musik itu zamannya siapa, Johann Beethoven ya, yang kayak gitu, Chopin yang kayak gitu gitulah, bisa buat syair lagu dan lain-lain, itu udah orang berkelas ya, orang-orang terdidik. Nah, kembali lagi ke masalah Bible, Alkitab itu sama. Memang repot kalau memaknai bahwa Bible itu kayak gimana gitu, kayak khusus suci gitu. Enggak, itu adalah buku. Bible itu adalah buku. This is a book, begitu. Buku itu. Nah, berbagai produksi dari berbagai bangsa, berbagai negara, berbagai pihak membuat versinya masing-masing. Ya, memang kalau di negeri Indonesia sebetulnya terlampau sedikit. Jenis-jenis varian-variannya sangat sedikit. Kalau di negeri orang berbagai pihak mencetaknya, memproduksinya. Nah, kalau yang waktu anakronisme kirim ke WA itu tebal, karena itulah Alkitab ya, ditambahkan lagi tentang pendapat, tentang tafsir, bahkan tentang tulisan-tulisan yang sejaman dengan Alkitab itu. Untuk apa? Untuk kebutuhan konsumen si pembaca. Gitu dia. Jadi itu bukan merubah Alkitab, bukan, karena di dalam iman Kristen tumpuannya memang bukan buku fisik itu. Memaknai firman itu bukan secara buku fisik. Tumpuan iman Kristen adalah firman menjadi manusia hidup. Gitu loh. Ya, jadi agak rumit kalau kita tidak bisa memilah-milah makna daripada firman Tuhan itu. Injil itu sudah keliru memang. Akhirnya setiap ada orang ngucap Injil, nuntutnya Injil yang dimaksud itu adalah sebuah kumpulan kertas jadi buku itu. Injil itu asal ngucap Injil, bukan. Gitu loh. Evangelion itu bukan untuk itu maksudnya. Gitu loh. Sosok Yesus itu sendirilah adalah Injil. Gitu. Ya, tapi memang karena sudah kebiasaan berpikir demikian di plus 62, memang dari pihak-pihak lainnya memaknai kitab suci itu kan berbeda. Ya. The Holy Book itu bagi pihak-pihak lain banyak di dunia memang berbeda memang. Keagamaan-keagamaan di dunia ini kan banyak. Memaknai artian kitab suci itu apa kan berbeda-beda. Nah, dalam konteks iman Kristen, memaknai apa itu firman Tuhan, apa itu Injil, bukan buku itu. Gitu loh. Sosok Yesus Kristus itulah Injil. Itulah firman Tuhan itu. Nah, jadi balik lagi ke tadi yang si Om Anakronisme kirim ke WA tentang ada Bible tebal abad sekian. Itu barang mewah, Om. Buku itu. Barang orang berkelas. Bagus itu kan, saya udah lihat itu fotonya yang dikirim. Itu pakai hardcover, itu biasanya kulit ya, kulit hewan begitu bungkusnya, ada salib, ada apa, bahkan di dalamnya nanti ada yang gambar ya.
ikon ya, gambar ikon apa segala. Itu yang aku katakan pemberitaan firman secara audio visual dan juga tentunya dengan yang tertulis. Nah, jadi jangan heran nanti produksi-produksi itu berbagai macam. Jangan dikira kalau di negeri ini produksi yang namanya Bible begini, lalu di negeri sana sama. Enggak. Di Indonesia ada satu yang tidak untuk umum sebetulnya, karena memang tidak direferensikan untuk umum, itu namanya Alkitab edisi pastoral. Itu pun catatan kakinya banyak. Pusing juga bacanya. Kalau sudah biasa dengan yang standar itu. Gitu. Ya jadi jangan apa itu mengherankan atau kayak hati terusik begitu. Oh iya ya, kok Alkitab dari negeri sana lain ya. Wah tebel loh. Ada tafsirnya, ada ya nggak apa-apa. Karena intinya adalah sedang memberitakan sang firman itu dan diberikanlah referensi-referensi yang banyak. Pendukung-pendukung kisahnya sang firman itu. Maka itu jadi tebel lah. Jadi dibilang ada yang apokrif, ada yang tafsir daripada nanti dibilang bapak gereja. Jangan juga pada saat ada pihak yang mengucap bapak gereja terus ada pihak lainnya memaknainya seolah-olah itu santa santo apa, bukan. Gitu loh. Bapak gereja ya bapak gereja. Gitu loh. Beliau-beliau yang dulu menjadi agamawan yang zaman abad berapa saja gitu ya, katakanlah yang sudah wafat lah begitu, ya bapak gereja juga. Jangan dimaknai kalau ada yang ngucap bapak gereja berarti abad 1, abad 2, abad 3. Enggak gitu. Abad 19 juga bapak gereja, namanya orang udah wafat. Gitu loh. Beliau-beliau itu kan orang-orang agamawan semua, rohaniwan semua. Yang bekerja aktif di kegiatan gereja. Ya bapak gereja juga namanya. Gitu loh. Ya kan? Bedakan dulu cara pemaknaan itu. Jangan ada satu pihak ngucap gini seolah-olah ntar dibilang kebaperan gitu loh, nanti dibilang kebaperan gitu seolah-olah ada pihak yang lain yang menguasai kosakata itu. Semua mau sebut katedral, semua pihak juga pakai itu kosakata. Mau sebut pastor apapun, pater, abuna apa segala, tidak ada yang memiliki satu pihak saja, tidak. Itu hanya kebiasaan saja, kebiasaan pihaknya menggunakan bahasa itu. Sama lah di Indonesia, mayoritas apa sih, Romo begitu kan. Nah, nanti kalau kita lagi nonton wayang, dagelannya memang Romo, bla 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 Romo lah, nanti dibilangnya pastor lah gitu yang jadi wayang, gitu loh. Itu bahasa begitu. Ya jadi jangan juga kita tersita dan terkungkung dengan suatu hal yang sebetulnya bukan yang pentingnya, bukan menjadi pondasi iman itu. Begitu, Paman Anakronisam. Jadi kalau ada pembahasan tentang Alkitab ada yang kayak aneh begitu, tebel ya tadi ya. Ya itu kan kolektor ya. Tapi saya rasa memang bagus itu menjadi koleksi bagi kolektor karena itu kan dicetaknya kan terbatas lah boleh dibilang. Nggak mungkin ada 1 juta buku begitu. Ya paling juga hitung ribuan lah. Jadi sekarang sudah usianya 100 tahun, 200 tahun itu Bible ya menjadi barang koleksi dong. Begitu. Dan di situ juga berbagai pihak ya, jangan lupa. Berbagai gereja maksudnya. Ada yang gereja dari zaman abad satunya juga bikin model begitu. Terus dari zaman yang dikenal dengan nama kisah Protestan juga ada juga yang bikin begitu, sama aja. Nanti dia bundel itu kan, diredaksikanlah satu bundel buku Alkitab itu dengan hal-hal yang memang dia ingin masukkan. Tafsir dari father ini, tafsir dari pastor ini, ya diredaksikan saja di buku itu. Gitu loh. Namun memang bagi orang lain akan keluar pendapat lah bahwa tuh lihat tuh agama kamu tuh Alkitabnya beda-beda. Kan jadi gitu ya, anakronisme ya biasanya ya Iya orang-orang. paman, variasi teks gitu ya. Ah, Tapi ini menarik juga paman. Mungkin kan tadi kemarin itu eh, juga jadi memoderatori suatu acara. Itu katanya tentang
tekstual criticism gitu kan. Katanya sebanyak apapun varian dari Alkitab itu tidak merubah doktrin gitu kan. Nah, tapi apakah benar gitu kan? Yang tidak berubah apanya gitu kan? Toh nyatanya juga banyak aliran-aliran yang karena Alkitab itu barang bebas, semua bisa menafsirkan. Betul banget. Semua bisa menafsirkan. Itulah dia. Gini ya, kembali lagi dengan terpaksa harus membagi dua tentang apostolik dan non. Apostolik dan non. Terpaksa. Karena pertanyaannya anakronisme ke sana. Nah, kita mau bicara apa? Nah, di dalam ranah saya agak sedikit langsung aja bicara. Di Indonesia, ini dicampur-campur terus. Semua pihak. Yang masyarakat apostolik juga demikian, gaya pikirnya, gaya ngobrolnya, sama yang non apostolik suka nyampur. Balik ke pertanyaannya anakronisme tadi tentang Alkitab tidak merubah doktrin. Di mananya ada doktrin? Doktrin itu yang melahirkan adalah gereja. Gitu loh. Benar yang tadi kata anakronisme. Alkitab itu kan barang bebas. Siapapun pihaknya berhak mentafsir-tafsir menggunakannya. Namun menjadi keliru pada saat katakanlah pihak apostolik menafsir Alkitab itu. Nih, Alkitab barang yang sama nih, saya taruh di atasnya ya, Alkitab. Pihak apostolik menafsir Alkitab ini lalu dipakaikan di dalam gereja apostolik, lalu menengok-nengok ke gereja yang non apostolik dan menyalah-nyalahin non apostolik. Yang salah siapa? Yang salah apostolik. Tolol berarti. Gitu loh. Karena barangnya di sini, Om. Ini barang bebas, barang umum. Alkitab. Yesus itu barang umum. Dan ring satunya barang umum. Dipakai untuk apakah? Ada dua. Ingat, aku sering katakan. Segala barang umum ini, Yesusnya lah, ring satunya, ini barang umum. Kenapa barang umum maksudnya? Karena kehadiran firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu hadir untuk seluruh umat manusia. Itu jangan lupa. Dan produksi daripada gereja itu adalah Alkitab. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Itu jangan lupa. Jadi barang umum namanya. Siapapun bisa pakai. Tidak ada hak ciptanya Alkitab. Tidak ada. Ya. Nah, lalu ingin digunakan untuk apakah? Ada dua. Satu untuk ilmu pengetahuan yang dikenal dengan nama ilmu pengetahuan agama. Satu lagi untuk bimbingan iman. Yang aku katakan itulah metode tata kelola beriman. Ini dia barangnya. Nah, kita masuk dulu yang metode tata kelola beriman. Masuklah ke pihak-pihak yang sudah percaya Yesus itu dari abad-abad 1. Ini dia. Apostolik itu. Istilahnya kan apostol itu. Dari rasul turun temurun sampai ke yang diistilahkan Bapak Gereja itu. Melahirkan dogma itu dari kapan? Ya kisah-kisah konsili lihat nanti. Ya toh, lalu itulah menjadi pondasi gereja. Nah, itu dia. Nah, setelah jadi, lalu adalah doktrin namanya ya, untuk pengajaran-pengajaran ke para umatnya lah begitu. Pertanyaannya yang sering terjadi adalah doktrin di gereja apostolik ya dikenakan, dipakaikan oleh gereja yang non apostolik. Lalu berdebatlah semua para YouTuber. Siapa yang salah? Siapa yang bego? Apostolik yang bego. Demikian pula sebaliknya. Non apostolik mempunyai ajaran gerejanya di non apostolik gini. Terus dia menengok-nengok ke gereja-gereja apostolik. Terus mengatakan, oh lu nggak bener lu nggak. Siapa yang bego? Non apostolik. Artinya kenapa? Dua-duanya jadi bego. Kalau nggak mengerti menempatkan diri di mana. Tahu ya maksudnya anakronisme? Paham. Ya kayak tadi kan tentang itu loh. Memang ada ya, gereja abad 19 baru berdiri ya. Mungkin balah baru ya abad 21 mungkin gitu berdirinya ya. Ya iya silakan aja dia di sini tahu posisinya. Kemudian kok itu ditanggapi mereka non Kalsedon. Nah, memang mereka ikut konsili kan juga enggak, Paman. Capek dah, udah capek deh. Iya jadi pengen ya
Susah, saya nanti terlampau banyak saya harus uraikan karena ini aja masih nggak diterima soalnya pembelahan ini atau ya pengelompokan lah begitu bahasa enaknya. Pengelompokan ini sudah bisa terima belum? Kalau belum mengatakan kita semua sama, kita semua satu, kita nggak bisa lanjut lagi ngobrol, gitu aja, gitu loh. Karena di sini ada syaratnya. Yang dikatakan gereja apostolik kan ada syaratnya tentu. Ya toh, dari kisah-kisah konsili, memegang ajaran-ajarannya yang dari awal sampai hari ini, kan begitu. Saya nggak bicara salah benar ya, begitu. Non adalah salah enggak, bukan. Begitu. Karena nanti ada yang mantan apostolik, ada yang memang lahir begitu saja itu gereja, ya, dan dengan cara lainnya lah, begitu. Karena ini pun keliru nanti. Sama seperti yang di WA ngobrolin tentang gereja Roma Katolik dengan yang diistilahkan atau yang dikenal dengan nama Protestan, meskipun Protestannya bukan yang asli. Jangan pernah golongkan bahwa itu adalah hanya cuman itu Protestan, nggak bisa. Mesti ngerti dulu apa itu Protestan, yang ori ya. Yang ori itu adalah mantan gereja The Roman Catholic. Mantan, berbeda nanti sama yang gereja ya lahir aja begitu. Tanpa kisah sejarah awal. Berbeda sama yang mantan. Namun di Indonesia segalanya digolongkan, yaitu dia Protestan, yaitulah ada cabangnya Pentakosta, ada cabangnya karismatik. Nggak bisa. Nyampur-nyampur diri sendiri itu sebetulnya. Gitu loh. Mesti ngerti dulu, mana yang mantan. Gitu. Mantan terbesar di dunia sebetulnya yang satu masih utuh, yaitu Anglikan. Mantan gereja Katolik Roma yang utuh. Yang lainnya nggak langsung blur begitu. Jadi ibarat kalau apa, tas plastik ada gundu, banyak gundu, tas plastiknya disobek, zer, udah begitu. Itulah dia yang dikenal dengan istilah gereja Protestan. Berbeda sama putusnya dengan Anglikan, itu mengatasnamakan on behalf etnis Anglo, keluar dari gereja pimpinan Vatikan, lalu keluar atas nama bangsa. Dia tetap utuh atas nama bangsa itu, namun sanatnya, siblingnya telah putus dari keapostolikan, maka dia adalah mantan. Ya. Lalu kalau Luther yang asli, the Lutheran Church, itu masih utuh, tidak dikenal di Indonesia. Gitu. Nah, siapakah yang lain-lainnya lagi? Sebetulnya kita udah nggak bisa jawab itu, karena tidak ada benang merahnya lagi dengan apostolik itu. Namun, apakah itu maksudnya salah benar? Itu urusan lain lah. Gitu. Intinya kita mesti kenal dulu kenapa dia ada hadir di atas bumi. Hadir di atas bumi, ya berdiri saja, hadir saja demikian. Tanpa ada benang merah kisah sejarah keapostolikan. Anglikan jelas mantan. Lutheran Ori jelas mantan. Sudah, selesai. Yang lain-lain, ya kalau mau singkat jawab, wah kita nggak tahu deh. Gitu aja. Gitu loh. Ya, kakak anakronisme. Itu. Oke, 3, 2, 1.